Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Snake Immortal, Tale of a Snake Cultivation to Immortality. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Suhei pun sangat terkejut dengan ini. Sisik emasnya tidak bisa memecahkannya. Dirinya bahkan tidak bisa mengusir mereka. Di sisi lain, kakak tertua pun menilai bahwa ini adalah harta karun top grade spiritual. Dan belum lagi itu adalah beast tingkat middle spiritual. Bahkan jika itu berada di tahap akhir, itu harus menyerah pada dirinya. Kemudian Suhei pun menyadari bahwa seluruh magic weapon dikendalikan oleh kesadaran. Dengan itu masalahnya, dirinya hanya akan menghabisinya. Namun saat Suhei mengeluarkan serangan auranya, Suhei kembali dikagetkan karena serangannya tidak bisa melawannya. Kakak tertua pun menyebut bahwa ular ini begitu naib. Jurus perangkap binatang ini telah disempurnakan oleh kesadarannya. Tidak bisa dihancurkan, kecuali seorang kultivator dari tahap Foundation Establishment mengambil tindakan. Dengan ini, ular ini pasti akan musnah. Namun, sesuatu mengejutkan kakak tertua, karena tiba-tiba senjatanya malah dilahap oleh ular kecil ini. Suhei sendiri merasa karena dirinya tidak bisa menghancurkan kesadarannya, dirinya akan memenjarakannya secara paksa melalui bentuk fisiknya. Namun saat proses menelan, Suhei merasakan sakit yang luar biasa. Namun Suhei beruntung, dirinya mempunyai kulit yang tebal. Suhei yakin bisa melakukan hal ini. Jika pria itu tidak bisa mengambilnya, dia akhirnya akan menyerah. Bagaimanapun juga, mengendalikan makhluk ini menghabiskan banyak energi. Kakak tertua pun menyebut bahwa Suhei sangat berani memakan magic weaponnya. Kakak tertua pun meminta Suhei untuk tidak lari dan kembalikan talinya. 30 menit kemudian, pengajaran kakak tertua kepada Suhei terus berlanjut. Kakak tertua pun terus menggunakan Earthen Motion Technique. Kakak tertua pun menyebut Suhei sebagai binatang sialan dan sangat licik. Sudah membuat dirinya berputar-putar dalam gua begitu lama. Ditambah lagi, medan ini terlalu sempit untuk dirinya. Energinya juga terkuras dengan cepat. Dirinya harus melawannya dengan cepat dan tangkas. Lalu Suhei sendiri menilai bahwa harta karun di perutnya sudah meredup. Sepertinya dia tidak punya banyak tenaga lagi. Tapi Suhei tidak bisa lari begitu saja. Dirinya harus menemukan cara untuk membunuhnya untuk mencegah masalah di masa depan. Cara terbaik bagi seekor beast untuk menghadapi kultivator manusia adalah dengan melawan mereka dalam pertarungan jarak dekat. Suhei pun merasa yakin karena pria itu selalu menyerangnya dari jarak 10 meter. Jadi jarak ini relatif aman di matanya. Maka dari itu Suhei pun berencana untuk mengelabuinya dengan memperlambat gerakannya, melumpuhkannya dan membuatnya lengah. Di sisi lain, kakak tertua yang melihat ular ini melambat menilai bahwa ular ini kehabisan tenaga. Dan karena ular ini telah menelan talinya, maka dirinya akan membelah perutnya. Dirinya akan mengambil magic weaponnya dan menangkap ular ini hidup-hidup. Dan segera kakak tertua pun menggunakan teknik Heavenly Wind Blade. Seketika bilah-bilah angin mengarah kepada Suhei. Namun Suhei dengan mudah memblokir serangan ini. Dan inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Suhei. Dan seketika berbalik arah serta membuat dirinya berputar. Sedangkan kakak tertua pun terkejut. Heavenly Wind Blade yang bisa membunuh semua beast middle stack tidak berfungsi melawan ular ini. Dan tidak melukainya sama sekali.
Kakak tertua pun bertanya-tanya sisik macam apa yang dimiliki ular ini. Lalu kakak tertua pun mengambil snake cutting sword dan menekankan bahwa dirinya tidak takut dengan ular kecil sepertinya. Dirinya ingin menangkapnya hidup-hidup, tapi karena ular ini ingin mati, maka jangan salahkan dirinya. Pedang ini telah membunuh banyak ular. Jika sudah muncul, maka tidak bisa ditarik lagi. Ular ini seharusnya bangga mati di tangan pedang ini hari ini. Namun saat kakak tertua mengayunkan senjatanya, dia kembali terkejut karena serangannya tidak mempan. Hal ini pun membuat kakak tertua bertanya-tanya mengapa ini bisa terjadi. Suhei pun menekankan bahwa pedang pria ini tidak memenuhi syarat untuk memotong sisiknya. Dan seketika pedang kakak tertua pun patah. Dan bersamaan dengan hal ini, kakak tertua juga terkena serangan ekor Suhei hingga membuatnya terlempar mengenai dinding. Kakak tertua pun tidak bisa mempercayai hal ini. Pedangnya benar-benar patah. Dirinya telah menggunakan seluruh tenaganya untuk menahan serangan ini. Dan dirinya masih terluka parah. Kakak tertua pun menilai ini bukanlah ular biasa, dan kakak tertua menduga bahwa ini mungkin adalah anak naga. Kakak tertua pun mulai ketakutan dan merasa bahwa dirinya harus segera lari. Dirinya harus cepat sampai ke permukaan. Namun kakak tertua tidak yakin dengan hal ini. Apakah sisa tenaga dalamnya bisa mendukung Earth and Motion teknik? Namun di saat itu kakak tertua menyadari bahwa ada lubang di atasnya. Dan seketika merapal sebuah magic spell dan mengaktifkan Wind Spell Chain untuk segera kabur. Kakak tertua juga merasa harus segera melaporkannya kepada master. Namun nyatanya kakak tertua tidak bisa kabur begitu saja. Dia tertahan oleh kulit ular. Kakak tertua mengingat bahwa ini adalah sisik yang dilepaskan ular itu saat dia mengalami penerobosan. Kakak tertua pun bertanya-tanya apakah ular ini merencanakan semuanya. Dan seketika kakak tertua pun menjerit. Teriakan ini pun nyatanya didengar oleh Zhao Wenzuo dan Senior Song. Zhao Wenzuo pun menyadari bahwa ini adalah jeritan dari kakak tertua. Dan Wenzuo pun bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Sudah sampai manakah kakak tertua sekarang? Namun tak lama kemudian sebuah ledakan terjadi di dekat mereka. Dan ternyata di balik ledakan itu kakak tertua pun sedang berlari dengan keadaan terluka parah. Kakak tertua pun meminta mereka untuk segera lari karena ada anak naga di bawah. Senior Song pun kaget mendengar ada anak naga. Senior Song pun mengatakan bahwa setiap naga yang muncul setidaknya adalah jiwa yang baru lahir. Jika ini benar, bagaimana mereka bisa selamat? Wen Zhuo pun meminta Senior Song untuk memperhatikan keadaan kakak tertua yang menyedihkan. Tidak ada gunanya bertanya. Zhao Wenzuo mengajak Senior Song untuk segera lari. Namun saat Senior Song ingin berlari ke arah kakak tertua, Zhao Wenzuo menahan Senior Song dan mengajaknya lari ke arah yang berlawanan dengan kakak tertua. Di sisi lain, Suhei pun melakukan pengejaran terhadap kakak tertua. Suhei menyebut dirinya ceroboh. Suhei tidak menyangka dia benar-benar menggunakan detonation talisman, bahkan jika dia harus pergi hanya dengan satu lengan saja. Jika dirinya membiarkannya lolos kali ini, pasti akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Kakak tertua pun mengatakan kepada mereka agar keluar dari lembah di depan. Ular itu masih 100 meter jauhnya. Kakak tertua yakin ular itu tidak akan bisa mengejarnya. Mereka harus kembali ke sisi master secepatnya. Di saat itu Suhei pun memperhatikan kakak tertua dan mengunci sasarannya. Dan seketika melepaskan cairan bisanya dan mengenai kakak tertua. Kakak tertua pun berguling-guling dan menyebut situasinya sangat sial. Bahkan jika kepala ular dipotong, dia masih dapat menggunakan bisanya. Kakak tertua pun bertanya-tanya mengapa dirinya melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Segera kakak tertua mengkonsumsi pil detoksifikasi. Namun di saat itu kakak tertua menyadari ular itu semakin mendekat. Saat ini kakak tertua hanya bisa menggunakan kartu trupnya untuk menyelamatkan hidupnya. Dan benda ini seharusnya untuk kultivasinya. Namun karena keadaan terdesak dirinya tidak punya pilihan lain. Dan segera kakak tertua menggunakan jet spiritual top grade.
Dan seketika kakak tertua mendapatkan tambahan energi dan melesat pergi meninggalkan ular itu. Suhei yang melihat hal ini tidak menyangka kakak tertua sangat cepat. Namun Suhei tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Kakak tertua harus mati. Dan Suhei merasa hanya ada satu cara untuk sekarang. Dirinya harus menarik keluar sisik emasnya. Dan seketika melemparkan sisik emasnya. Suhei pun menekankan kakak tertua tidak akan bisa lari, karena kakak tertua akan mati hari ini. Dan ternyata serangan Suhei tidak hanya menggunakan satu sisik emas. Ternyata Suhei melepaskan beberapa sisik emasnya dan melemparkannya kepada kakak tertua hingga melubangi beberapa bagian tubuhnya. Setelahnya, Suhei pun mendekat dan mengatakan bahwa ini pasti rasanya sakit. Dan jika diperhatikan, dia seharusnya sudah mati sekarang. Namun Suhei kembali diselimuti rasa ragu-ragu dan bertanya-tanya bagaimana kalau kakak tertua cuman berpura-pura mati. Hingga pada akhirnya Suhei pun memilih untuk menghancurkan tubuhnya lebih dulu. Dengan ini mustahil dia bisa hidup kembali. Namun di sisi lain, Suhei menyayangkan kejadian ini karena beberapa sisik emasnya hilang. Dan Suhei berharap sisik emasnya dapat kembali. Dan segera Suhei pun memutuskan untuk memakan kakak tertua bersamaan dengan sisik emasnya, dengan harapan kondisi Suhei bisa cepat pulih setelah memakannya. Kemudian di saat itu Suhei pun mendapatkan sebuah kantung penyimpanan. Suhei pun yakin bahwa di dalamnya pasti ada harta karun yang banyak. Dan Suhei pun memutuskan untuk menyimpannya lebih dulu sekarang. Selain itu, dirinya juga harus menghancurkan tanda kesadarannya supaya benda ini bisa menjadi milik Suhei. Lalu tiba-tiba Suhei pun mendengar sebuah suara yang memanggil Suhei dengan sebutan anak dan meminta Suhei untuk hidup dengan baik. Suhei pun bertanya-tanya suara siapakah itu, hingga suara itu kembali terdengar dan meminta Suhei untuk terus hidup. Suhei pun akhirnya menyadari bahwa suara itu berasal dari Raja Ular Tua. Dan bersamaan dengan ini Suhei pun perlahan-lahan mengingat sesuatu. 3 tahun yang lalu ada 2 buah ular yang sudah matang dan besar. Pada waktu itu dirinya belum pintar dan datang untuk memakan buah ular karena dorongan naluri. Tapi terlalu banyak ular yang mengincar buah itu juga. Aroma buah ular itu menarik lebih dari setengah ular yang mendiami lembah ini. Pada akhirnya cuma 2 ekor ular yang berhasil mendapatkan buah ular itu. Kejadian saat itu disebut sebagai pertarungan brutal demi kekuasaan. Tapi pada saat itu tiba-tiba terdengar auman yang memekikkan telinga. Raja Ular Tua pun muncul. Auranya membuat ular lain gemetar. Semua ular berhenti bertarung lalu lari terbirit-birit. Suhei juga saat itu merasa takut sampai-sampai tidak bisa bergerak. Tapi Raja Ular Tua malah memberikan salah satu buah ular kepada dirinya. Karena buah ular itu, Suhei bisa menjadi dirinya yang sekarang. Ular memang bersifat egois, ganas, dan berdarah dingin. Bahkan ular rela membunuh keluarganya demi bisa bertahan hidup. Namun Suhei tidak merasakan kebencian di mata Raja Ular Tua. Dirinya malah merasakan kehangatan dan Suhei tidak tahu alasannya. Lalu Suhei pun seketika bertanya mengapa Raja Ular Tua sangat baik kepada dirinya. Dan di saat itu Raja Ular Tua pun memberitahu Suhei. Suhei cuma bisa terdiam, tidak mampu beranjak. Kesedihan perlahan mengisi hatinya. Emosi yang tidak bisa Suhei ucapkan ini berkumpul dengan sendirinya. Dan pada akhirnya, perasaan ini menjadi sebuah kebencian. Suhei pun menekankan bagi para penangkap ular. Dirinya bersumpah untuk membalas perbuatan mereka. Kemudian Suhei mengubur Raja Ular Tua. Suhei pun mengatakan bahwa dirinya meniru manusia dan mendirikan monumen ini untuk mengenangnya. Dirinya harap Raja Ular Tua bisa terlahir kembali sebagai manusia di kehidupannya yang selanjutnya. Suhei juga sepertinya sudah mengerti tentang apa yang Raja Ular Tua katakan kepadanya. Makhluk spiritual akan peduli pada masa depan generasinya. Suhei mengingat itu. Kalau dirinya bisa jadi cukup kuat, Suhei akan mengingatnya untuk melanjutkan warisan mereka. Untuk itu Suhei meminta Raja Ular untuk tidak khawatir. Namun untuk sekarang kekuatan Suhei masih belum cukup saat ini. Para penangkap ular sudah menemukan lembah tempat mereka tinggal. Dirinya tidak bisa tinggal di sana lagi. Kemudian saat Suhei meninggalkan lembah ular, tak jauh dari sana Suhei melihat sosok manusia yang tidak sadarkan diri.
Setelah diperhatikan, ternyata dia adalah anggota sekte penangkap ular yang kabur. Dilihat dari kondisinya yang cukup parah, Suhei pun menilai sepertinya dia tidak akan selamat. Suhei pun merasa harus memakannya. Mungkin sisik emasnya bisa tumbuh kembali lebih cepat. Namun jika dipikir kembali, Suhei ingat bahwa wanita itu sudah berhasil kabur. Suhei pun yakin ini pasti perangkap, atau bagaimana kalau ada pembatas di sekelilingnya. Suhei pun merasa harus mengendalikan nafsunya. Selain itu, Suhei pun memikirkan juniornya yang bernama Zhao Wenzuo yang ada di mana. Dia sudah pernah menipu dan membunuh seniornya. Suhei pun punya pemikiran ini juga termasuk ulahnya. Dan soal kepala Raja Ular Tua, apakah Zhao Wenzuo sengaja meletakkannya di dekat pintu keluar? Suhei pun bertanya-tanya mengapa dia melakukan hal itu. Dan di saat yang bersamaan, seekor ular datang dan memakan wanita itu. Dan Suhei pun kaget melihatnya dan memperingatkannya untuk tidak memakannya. Namun hal itu terlambat. Kepala ular itu tiba-tiba meledak. Suhei pun bertanya-tanya Zhao Wenzuo sebenarnya punya rencana apa. Di sisi lain, Zhao Wenzuo pun mendengar sebuah ledakan yang berarti senior Song pasti sudah mati. Zhao Wenzuo pun menyebut nama ayah, ibu, dan adiknya. Dirinya akan membalas dendam mereka. Zhao Wenzuo pun menyebut nama Lu Witong, Chen Sui, Ding Hai, Song Xiu, dan Mu Yun. Cuma tersisa 2 orang lagi untuk dirinya bunuh. Dirinya tidak akan memaafkan para murid Chen Daoling. Kemudian Zhao Wenzuo pun menyebut bahwa sekarang sudah waktunya untuk pulang. Dan dirinya akan kembali lagi ke sini dan menangkap seekor ular. Kemudian di luar lembah ular, Zhao Wenzuo pun melihat hasil jebakannya tadi dan menilai bahwa sepertinya Chen Daoling akan segera tiba di sini. Dan sekarang rencananya adalah cuma perlu memancing ular-ular ini untuk memakan dirinya. Dan setelahnya, Zhao Wenzuo pun memanggil masternya untuk datang menolongnya. 30 menit kemudian, seseorang pun berteriak dan mengatakan kepada masternya bahwa tubuh senior sulung tidak bisa ditemukan. Lalu senior Song sudah mati dan yang masih hidup adalah junior Zhao Wenzuo. Master pun bersyukur dia masih hidup dan segera meminta anggotanya untuk memberikan pil penyembuh. Lalu Zhao Wenzuo pun mengatakan bahwa dirinya kurang hebat. Master pun meminta Zhao Wenzuo untuk berhenti berbicara. Dan diketahui pria ini adalah Chen Daoling. Chen Daoling pun nampak sangat marah dan bertanya-tanya monster macam apa yang berani melakukan ini. Dirinya kehilangan 2 orang muridnya. Chen Daoling pun menegaskan bahwa dirinya akan menguliti monster itu dan mempersembahkannya pada para dewa. Kemudian di tempat lain, di dalam gua Iron Bear Mountain, Suhei pun merasa lega karena dirinya akhirnya sampai ke gunung tempat dirinya tinggal. Suhei yakin para penangkap ular pasti masih berada di lembah ular. Dan tempat ini relatif aman dan tersembunyi. Selain itu, pohon buah ular tampaknya sudah stabil dan penanaman kembalinya berhasil. Lingkungan yang ada di sini hampir mirip dengan lembah ular. Dirinya harap pohonnya bisa bertahan hidup. Kemudian Suhei pun segera memeriksa isi kantong penyimpanan kakak tertua. Dan ternyata isinya berupa ransum dan pil. Menurut Suhei, ini sudah cukup untuk membantunya berkultivasi sampai sisik emasnya tumbuh kembali. Selain itu, Suhei juga mendapatkan teknik pengurung monster. Dengan ini, Suhei mungkin bisa melatih monster sebagai adiknya. Lalu Suhei pun penasaran dengan sebuah buku. Karena rasa penasarannya, Suhei pun segera memeriksanya. Dan Suhei pun menyebut ini sangat bagus. Ada berbagai macam jenis ular. Monster dengan api di dalam tubuhnya, menyemburkan bisa. Dapat membunuh siapapun yang disentuhnya. Setelah membaca buku ini, Suhei mengetahui bahwa dirinya berasal dari jenis ular hitam yin. Pada akhirnya, ular itu dipenggal oleh pendahulu dan digunakan sebagai bahan baku pembuatan pil. Suhei juga mengetahui bahwa ular raksasa yang sudah mencapai tahap pondasi dan bisa menyemburkan api dapat dibunuh oleh tebasan pedang. Hal yang paling penting sekarang adalah menjadi kuat. Suhei merasa bahwa dirinya juga harus belajar sebuah mantra. Lalu Suhei pun menilai pelindung giok ini bagus dan dirinya penasaran apakah fungsinya. Dan seketika benda ini mulai melakukan sinkronasi kepada Suhei. Dan Suhei pun seketika mendapatkan pengetahuan mengenai 5 elemen serangan seperti bola api dan ledakan air. Teknik kabur 6 elemen, gerakan bumi dan gerakan air serta gerakan angin. Menurut Suhei, ini semua mantra untuk kultivator abadi. Serta ada petunjuk untuk latihannya juga. Suhei merasa dirinya berbeda dari monster biasa.
Suhei punya kepintaran yang sebanding dengan manusia. Dirinya pasti bisa mempelajari ini. 1 bulan kemudian, Suhei pun mahir dalam menggunakan beberapa skill seperti jurus gerak bumi. Menurutnya, setelah berlatih selama 1 bulan, jurus gerak buminya jauh lebih hebat daripada kakak tertua waktu itu, dan sisik emasnya sudah tumbuh kembali. Kecepatan jurus gerak bumi menjadi 2 kali lipat karena ekornya. Penangkap ular biasa tidak akan bisa mengejarnya. Dan di saat itu, Suhei pun mulai merasa lapar. Namun sayangnya energinya masih belum cukup. Tapi ini sudah cukup untuk dijadikan jurus rahasia. Dan seketika melepaskan jurus bola api. Suhei menilai jurus ini cukup bagus. Meskipun di dalam koleksi 1000 ular, ada bagian yang mengatakan kalau api akan terlahir di dalam tubuh ular yin hitam setelah melalui tahap pembentukan. Suhei cuma butuh beberapa hari untuk menguasainya. Dan di saat Suhei makan, seekor serigala pun datang. Suhei pun melihat banyak jejak kaki mereka di dekat pintu masuk. Dan yang saat ini berada di depan Suhei bukanlah serigala biasa, melainkan Raja Serigala. Dan Raja Serigala tampaknya bisa menggunakan sihir. Namun sayangnya Suhei bukanlah monster biasa lagi. Dengan ini, dirinya akan menggunakan teknik pengurung monster. Suhei pun menyebut ini hari yang bagus untuk mendapatkan teman patroli. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter berikutnya. Sekian dan terima kasih.